Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Yan Channel. Salam Rahayu Budaya. Kali ini Pak Yan akan mengisahkan perjalanan Waliullah dengan mengambil cerita. Ratu Kalinyamat atau Retno Kencono adalah penguasa Jepara dalam mensiarkan agama Islam. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ikuti kisahnya. Ratu Kalinyamat lahir sekitar tahun 1520. Beliau adalah putra dari Sultan Trenggono. Beliau terlahir dengan nama Retno Kencono, ada juga yang menuturkan beliau terlahir dengan nama Raden Ayu Wuryani. Beliau menikah dengan Sultan Hadirin atau Raden Thoib, putra dari Sultan Ibrahim dari Aceh. Sebelum melanjutkan kisah ini, Pak Yan ingatkan jangan lupa aktifkan subscribe dan loncengnya untuk mendukung, agar channel Pak Yan bisa berkembang. Sayang, pernikahan beliau tidak dikaruniai putra. Tetapi beliau mengambil anak angkat dari saudara-saudaranya, diantaranya adalah 1. Pangeran Timur, adiknya yang terkecil yang kelak menjadi Adipati Madiun yang dikenal dengan nama Ronggo Jumeno atau Adipati Madiun. 2. Pangeran Arya, putra Maulana Hasanuddin yang kelak menjadi Adipati di Jepara. 3. Pangeran Pangiri, putra Pangeran Pawoto yang kelak menjadi Bupati Demak. Nasab Ratu Kalinyamat jika diambil dari garis keturunan kakek beliau adalah cucu dari Prabu Brawijaya V BHRE Kertabumi dengan silsilah sebagai berikut. 1. Prabu Brawijaya V BHRE Kertabumi. 2. Raden Patah. 3. Raden Trenggono. 4. Ratu Kalinyamat. Nasab Ratu Kalinyamat jika diambil dari garis keturunan nenek beliau adalah masih keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan silsilah sebagai berikut. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Fatimah Az-Zahra Ali bin Abi Thalib, Al-Imam Al-Husain, Al-Imam Ali Zainal Abidin, Al-Imam Muhammad Al-Bakir, Al-Imam Jafar Sadiq, Al-Imam Ali Al-Uraidi, Al-Imam Muhammad An-Nakib, Al-Imam Isa Ar-Rumi, Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, As-Sayyid Ubaidillah, As-Sayyid Alwi, As-Sayyid Muhammad, As-Sayyid Alwi, As-Sayyid Ali Khali Kasam, As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat, As-Sayyid Alwi Amil Faqih, As-Sayyid Abdul Malik Asmat Khan, As-Sayyid Abdullah, As-Sayyid Ahmad Jalaluddin, As-Sayyid Husain Jamaluddin Al-Akbar Syekh Jumadil Kubro, As-Sayyid Ibrahim Asmorokondi, As-Sayyid Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel, Dewi Murtasimah atau Asyikah istri Raden Patah, Raden Trenggono, Ratu Kalinyamat. Nasab Ratu Kalinyamat jika diambil dari garis keturunan dari ibu beliau masih keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan urutan silsilah sebagai berikut. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Fatimah Az-Zahra Ali bin Abi Thalib, Al-Imam Al-Husain, Al-Imam Ali Zainal Abidin, Al-Imam Muhammad Al-Bakir, Al-Imam Jafar Sadiq, Al-Imam Ali Al-Uraidi, Al-Imam Muhammad An-Nakib, Al-Imam Isa Ar-Rumi, Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, As-Sayyid Ubaidillah, As-Sayyid Alwi, As-Sayyid Muhammad, As-Sayyid Alwi, As-Sayyid Ali Khali Kasam, As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat, As-Sayyid Alwi Amil Faqih, As-Sayyid Abdul Malik Asmat Khan, As-Sayyid Abdullah, As-Sayyid Ahmad Jalaluddin, As-Sayyid Ali Nuruddin, As-Sayyid Maulana Mansur, Ahmad Sahuri alias Raden Sahur alias Tumenggung Wilatikta atau Bupati Tuban ke-8, Sunan Kalijaga alias Raden Said, Kanjeng Ratu Pembayun, Ratu Kalinyamat. Beliau dibesarkan dan dididik oleh ayahanda Sultan Trenggono dan kakek beliau Sunan Kalijaga. Ratu Kalinyamat adalah putri Pangeran Trenggono dan cucu Raden Patah atau Sultan Demak yang pertama. Ratu Kalinyamat mempunyai nama asli Retno Kencono yang kemudian dikenal sebagai Ratu Kalinyamat. Retno Kencono kemudian tampil sebagai tokoh sentral dalam penyelesaian konflik di lingkungan keluarga Kesultanan Demak. Sejak masih gadis, Ratu Kalinyamat memperoleh kepercayaan untuk memangku jabatan Adipati Jepara. Kala itu wilayah kekuasaannya meliputi Jepara, Pati, Kudus, Rembang dan Blora.
Kerajaan kecilnya mula-mula didirikan di Krian. Setelah mengetahui asal-usul Raden Thaib, hati Ratu Kalinyamat menjadi berdebar-debar. Beliau teringat akan ramalan ayahnya bahwa pria yang akan menjadi pendampingnya kelak bukan berasal dari kalangan orang Jawa, melainkan berasal dari negeri seberang. Kemudian Ratu Kalinyamat bersedia diperistri oleh Raden Thaib. Ratu Kalinyamat menikah dengan Sultan Hatliri. Akhirnya Raden Thaib diberi gelar Sultan Hadirin dan menjadi Adipati Jepara sekaligus merupakan pengampu putra mahkota Arya Pangiri yang belum dewasa. Penobatan tersebut kira-kira terjadi pada tahun 1536 dan tetap menjadikan Kalinyamat sebagai pusat pemerintahan. Kekuasaannya meliputi negeri Jepara, Pati, Rembang dan Juana. Setelah penobatan suaminya, hampir semua urusan pemerintahan diserahkan kepada Sultan Hadirin, bahkan Patih Ciewi Guan atau ayah angkat Sultan Hadirin sewaktu di Tiongkok kini diundang oleh Sultan Hadirin untuk datang ke Jepara, dan akhirnya diangkat sebagai patih kerajaan guna membantu pemerintahan Sultan Hadirin. Tahun demi tahun berlalu, pemerintahan Sultan Hadirin dengan didampingi oleh istrinya dengan gaya kepemimpinan yang adil dan bijaksana berjalan sangat maju dan pesat. Bahkan bandar Jepara menjadi semakin ramai saja. Namun setelah lama perkawinannya dengan Ratu Kalinyamat, Sultan Hadirin belum juga diberi momongan. Hingga Sultan Hadirin mengambil anak dari Sultan Hasanuddin dari Banten yang bernama Dewi Wurian Retnowati sebagai anak angkatnya. Sayang putri angkatnya meninggal sebelum usia balik. Perasaan Ratu Kalinyamat sangat gelisah sepeninggal putri angkatnya karena sampai saat itu belum jua dikasih keturunan. Hal itu beralasan kuat mengingat kekuasaannya sangat luas. Jika belum juga dikaruniai momongan, lantas siapa yang meneruskan ketahtaannya itu? Didorong dengan kegelisahan tersebut, Ratu Kalinyamat berupaya mencari jalan keluar pemecahannya. Setelah berpikir-pikir lama, akhirnya Sultan Hadirin diperbolehkan menikah lagi. Dan diputuskan Sultan Hadirin menikah dengan putri Sunan Kudus bernama Raden Ayub Ridho Binabar. Perkawinan tersebut seakan-akan menggabungkan dua kekuasaan antara Jepara dan Kudus. Konon semua urusan berkaitan dengan pernikahan Sultan Hadirin dengan putri Sunan Kudus diurus oleh Ratu Kalinyamat. Ada dua penuturunan cerita tentang kematian Sultan Hadirin, meski kedua penuturunan itu menyatakan Arya Jipang atau Aryo Penangsang yang membunuh Sultan Hadirin. Penuturan versi yang pertama mencoba menghubungkan pembunuhan dengan krisis perebutan tahta di Demak Bintoro. Sehingga dalam penyebab kematian tersebut berbau politik. Ketika Demak terjadi krisis hebat dalam perebutan tahta kerajaan, konon kekuasaan Sultan Hadirin semakin memuncak. Setelah Raden Patah meninggal yang disusul pula dengan Pangeran Sabrang Lor, Sultan Demak II, tahta kerajaan harusnya berpindah tangan ke adiknya yang paling tua yaitu Pangeran Sedo Ing Lepen. Namun ia harus juga meninggal setelah dibunuh oleh Sunan Prawoto yang nampaknya telah mengincar tahta kerajaan Demak. Karena pembunuhan tersebut tahta kerajaan jatuh ke tangan Pangeran Trenggono ayah Sunan Prawoto. Setelah pangeran meninggal, cita-cita Sunan Prawoto tercapai, ia menjadi pewaris tahta kerajaan Demak. Namun Aryo Penangsang menjadi geram karena pembunuh ayahnya malah muncul sebagai Sultan Demak. Bahkan ia menuntut haknya sebagai pewaris Kesultanan Demak yang sah. Maka Aryo Penangsang menyuruh abdinya yang bernama Rangkut untuk membunuh Sunan Prawoto. Usaha tersebut berhasil, tapi kekuasaan dan kekayaan jatuh ke tangan Sultan Hadirin yang sekaligus mendapat hak menjadi pengampu Aryo Pangiri, putra mahkota kerajaan Demak hingga dewasa. Hal itu bisa terjadi karena istri Sultan Hadirin adalah kakaknya Sunan Prawoto. Tentu saja Ratu Kalinyamat dan Sultan Hadirin meminta keadilan atas perbuatan muridnya kepada Sunan Demak, Aryo Penangsang. Tapi Sunan Kudus membenarkan perbuatan Aryo Penangsang, malah ia berkata, "Kakakmu telah hutang pati pada Aryo Penangsang, oleh karenanya, kakakmu bagaikan membayar hutang saja." Ratu Kalinyamat menjadi kecewa atas perkataan Sunan Kudus, dan ia segera pulang bersama suaminya. Namun di tengah perjalanan itu ia dihadang oleh utusan Aryo Penangsang yang memang ditugaskan untuk mencegat Ratu Kalinyamat dan suaminya. Dalam pencegatan itulah akhirnya Sultan Hadirin berhasil dibunuh oleh Aryo Penangsang. Hal itu terjadi kira-kira tahun 1549 Masehi.
Penuturan versi yang kedua menyatakan bahwa Sultan Hadirin ikut andil dalam pembangunan Masjid Menara Kudus. Konon sebelum pembangunan masjid, Sunan Kudus mengumpulkan segenap keluarganya dan pembantunya. Sunan Kudus membagi tugas dalam permusyawaratan. Ternyata Sultan Hadirin mendapat tugas untuk membuat mihrab masjid. Segera diputuskan pula bahwa masjid harus jadi pada hari Jumat Wage. Seluruh bagian-bagian masjid harus terkumpul. Entah kenapa pada hari itu Sultan Hadirin tidak hadir ke lokasi pendirian masjid. Sunan Kudus masih bersabar, ia berpikir barangkali ada urusan mendadak sehingga Sultan Hadirin tak bisa hadir. Singkat cerita, setelah beberapa lama akhirnya Sultan Hadirin tiba-tiba muncul. Ketika Sunan Kudus akan memarahinya, akan tetapi ia langsung berjalan ke belakang masjid. Dalam hati Sunan Kudus merasa heran, mau apa menantunya itu? Sunan Kudus terus mengamati dan semakin heran melihat Sultan Hadirin memunguti daun-daun pisang yang telah kering dan mengikat dengan tali pada tiang-tiang yang dipancangkan pada tempat mihrab. Mendadak Sunan Kudus terkejut mendengar suara gelegar cambuk 3 kali. Mendadak yang tadinya hanya sekumpulan daun pisang kering yang diikat telah berubah menjadi sebuah tembok yang kuat. Tanpa berbicara, Sultan Hadirin pergi tanpa berpamitan dan langsung kembali ke Jepara. Sepeninggal Sultan Hadirin tiba-tiba telah berdiri mihrab dengan megahnya. Tentu saja membuat perasaan Sunan Kudus menjadi marah dan geram. Kemudian ia menendang mihrab itu. Konon Sunan Kudus sampai terjengkang. Ia merasa Sultan Hadirin pamer kesaktian di depannya. Ia merasa diremehkan dan dihina. Akhirnya ia memanggil Aryo Penangsang dan menyuruh untuk membunuh Sultan Hadirin. Padahal Aryo Penangsang sendiri merasa takut dan gemetar menghadapi Sultan Hadirin. Maka ia memerintah ke abdinya dan menyuruh untuk membunuh Sultan Hadirin dan langsung mengejar Sultan Hadirin. Setelah terkejar, abdinya merasa gemetar untuk menghadapi Sultan Hadirin. Sultan Hadirin merasa terkejut ada orang yang menghadangnya. Ia bertanya apa sebenarnya yang diinginkannya. Karena takut abdi itu berterus terang bahwa dia diutus untuk membunuhnya. Sungguh heran, Sultan Hadirin tak sedikit pun marah. Bahkan seakan-akan ia sudah tahu ajalnya telah tiba. Ia menyuruh segera abdinya untuk melaksanakan tugasnya. Akhirnya Sultan Hadirin berhasil dibunuh. Tahun ini adalah tahun yang berkabung. Betapa tidak dua orang yang dicintainya, kakaknya, suaminya yang terkasih harus meninggalkan dia. Peristiwa tersebut membuat Ratu Kalinyamat sangat tertekan dan nelangsa. Maka didoronglah oleh kesedihannya yang berat, ia bersumpah akan terus bertapa sampai Aryo Penangsang terbunuh. Dalam pertapaannya Ratu Kalinyamat menjalankan tirakat topo wudo atau telanjang. Ini menurut naskah babat Tanah Jawi yang dituturkan adalah Nimas Ratu Kalinyamat meninggalkan istana bertapa di Gunung Bartapa telanjang berkain rambut di Gunung Donorojo bersumpah. Tidak akan sekali-kali memakai pakaian aku jika tidak memperoleh keadilan Tuhan atas meninggalnya saudaraku. Ungkapan tersebut bahwa Ratu Kalinyamat bertapa dengan telanjang dan berkain rambut haruslah diberi penafsiran dan diartikan apa adanya. Perkataan wudo dalam bahasa Jawa tidak hanya telanjang. Akan tetapi bisa kiasan tidak mengenakan perhiasan yang bagus-bagus dan pakaian yang indah-indah. Kepergian Ratu Kalinyamat membuat suasana geger keraton. Tak urung Adipati Pajang, Prabu Hadiwijoyo bersama Ki Pamahan dan Ki Panjawi melacak dan mencari kemana perginya Ratu Kalinyamat untuk bertapa. Sebenarnya keberadaan tempat pertapaan Ratu Kalinyamat tidak jauh dari Keratin, hanya berjarak beberapa meter ke arah timur dari pesanggerahan. Apalagi letaknya juga berada di pinggir sungai sehingga cocok untuk bertirakat. Tempat itu sampai sekarang disebut dengan nama Gilang, berasal dari kata gilang-gilang atau luas. Bahkan masih ditemukan batu bekas alas ratu untuk sholat dan wudhu. Adipati Hadiwijoyo akhirnya menyusul ke tempat pertapaannya Ratu Kalinyamat dan membujuk Ratu Kalinyamat untuk kembali ke Keratin. Namun tekad Ratu Kalinyamat sudah bulat, ia tak akan pulang sebelum Aryo Penangsang mati terbunuh. Bahkan Ratu Kalinyamat berpindah tempat topo ke Gunung Donorojo atau Donoroso kembali. Adipati Hadiwijoyo menyusul dan membujuk agar turun dari pertapaannya, namun kembali Ratu Kalinyamat menolaknya. Dalam kesempatan itu Ratu Kalinyamat meminta untuk membunuh Aryo Penangsang, akan tetapi Adipati Pajang menolak.
Berkat desakan Ki Pamanahan dan Ki Panjawi, Adipati Hadiwijoyo mau melakukannya. Malam harinya bersama Ki Pamanahan, Ki Panjawi dan Ki Juru Mertani berunding untuk mengatur siasat. Akhirnya Adipati Hadiwijoyo membuat sayembara, barang siapa yang berani membunuh Aryo Penangsang Sultan Pajang, akan diberi hadiah negeri Pati dan Mataram. Tak seorang pun berani untuk menyanggupi maju melawan Aryo Penangsang. Kembali mereka berunding dan akhirnya diutuslah Danang Sutawijoyo yang maju menghadapi Aryo Penangsang. Setelah strategi direncanakan dengan matang, berangkatlah Danang Sutawijoyo yang dibekali dengan tombak yang sakti bernama Kiai Pleret, bersama Ki Pamanahan, Ki Panjawi, Ki Juru Mertani serta kurang lebih 200 orang, menuju ke arah Bengawan Coket dan bersiap menghadang Aryo Penangsang. Alkisah Ki Pamanahan mendekati penyabit rumput yang biasa memberi makan kuda-kuda milik Aryo Penangsang. Telinga penyabit rumput itu dipotong dan sebuah surat tantangan dan digantungkan pada bekas potongan telinga itu. Penyabit rumput itu pun dengan mengerang kesakitan berlari ke rumah tuannya. Setelah sampai di pintu gerbang istana Ki Mataun, Patih Negeri Jipang terkejut. Ia membayangkan gustinya pasti akan marah bila mengetahuinya. Karena itulah ia melarangnya menghadap Aryo Penangsang. Waktu itu Aryo Penangsang sedang makan. Ia mendengar keributan di luar, ia memanggil Ki Mataun dan menanyai sebab keributan di luar. Saat itu juga Aryo Penangsang melihat abdinya berlumuran darah. Maksud dari surat itu adalah jika benar-benar kamu laki-laki, ayo berperang tanding tanpa bala tentara dan menyeberanglah ke barat Bengawan, aku tunggu sekarang. Dengan tergesa-gesa dan muka yang merah Aryo Penangsang langsung menunggangi si Gagak Rimang atau kuda kebanggaannya. Maka langsunglah Aryo Penangsang berangkat tanpa bala tentaranya. Setelah sampai di Bengawan Sore Coket, konon masyarakat di situ beranggapan bila ingin berperang tapi melewati Bengawan Coket akan menemui kesialan. Benar anggapan masyarakat itu terjadi setelah melihat Gagak Rimang kuda berwarna putih bersih mendadak timbul birahinya. Ia segera melonjak-lonjak tanpa bisa lagi dikendalikan oleh tuannya. Ketika ia masih berusaha mengendalikan kuda binal yang dibakar birahi tersebut, Danang Sutawijoyo berhasil menikam Aryo Penangsang dengan Kiai Pleretnya itu. Usus Aryo pun terburai keluar, namun usaha tersebut nampaknya belum juga berhasil, bahkan usunya yang terurai itu disisampirkan ke hulu kerisnya. Gagak Rimang memang beitnal. Ia terus mengejar kuda putih Danang Sutawijoyo yang memang dibawa menjauh. Setelah berhasil mengejar Danang Sutawijoyo, ia bermaksud mencabut keris pusaka setan kober miliknya. Ia betul-betul lupa bahwa ususnya masih menyangkut di hulu kerisnya. Maka terputuslah usunya yang terburai dengan bersamaan tercabutnya setan kober dari rangkanya. Maka tewaslah Aryo Penangsang dengan mengenaskan dan tragis. Setelah kematian suminya, yang menjadi Adipati Jepara tanpa meninggalkan putra yang menjadi penggantinya. Dan setelah selesai pertapaannya lalu dinobatkanlah Ratu Kalinyamat sebagai Ratu di Jepara. Ini terjadi dengan ditandainya Surya Sengkala. Terus Karyo Tataning Bumi, atau kira-kira tahun 1549 Masehi dengan dugaan tanggal 12 Rabiul Awal. Ratu Kalinyamat merupakan seorang kepala keperintahan yang cakap dan disegani. Bahkan sumber sejarah Portugis De Couto dalam bukunya yang terkenal, Da Asia, menyebutkan Ratu Kalinyamat, Rainha de Jepara Senhora Ponderosa e Rica, artinya Raja Jepara, seorang perempuan yang kaya dan mempunyai kekuasaan besar. Kebesaran dan kehebatan kekuasaan Ratu Kalinyamat dapat dilihat dari serangan yang dilakukan ketika ia masih berkuasa. Pada tahun 1550 yang kemudian diulangi lagi untuk kedua kalinya ia menyerang orang Portugis di Malaka pada tahun 1574. Bagaimanapun besar dan kuatnya Ratu Kalinyamat, ia tetaplah manusia biasa yang tak luput dari takdir ilahi. Ia adalah manusia biasa yang suatu saat harus kembali memenuhi panggilan Tuhannya. Sayangnya tahun berapa dan karena peristiwa apa kemangkatan Ratu Kalinyamat ini tak diketahui secara pasti. Tak ada sumber yang menyebutkan, tak ada peninggalan yang dapat dibuktikan. Bahkan karya-karya tulisan Jawa pun tak satu pun mencantumkan peristiwa ini.
Ada sementara kemungkinan yang mengatakan bahwa Ratu Kalinyamat baru saja meninggal tahun 1579 demikian juga dengan penerus kerajaan Kalinyamat setelah kemangkatan beliau. Siapakah penggantinya? Bagaimana kepemimpinannya? Tak satupun sumber-sumber otentik yang menyebutkannya. Sementara anggapan di kalangan para sejarawan, bahwa kedudukan Ratu Kalinyamat digantikan oleh Sultan Hasanuddin dari Banten, yang tergolong masih keponakan sekaligus sebagai anak angkatnya. Menurut versi ini, anak angkat ini bergelar Pangeran Jepara. Sayang, pada masa pemerintahan Pangeran Jepara ini terjadi pemberontakan di Pajang oleh Mataram yang berakhir dengan kekalahan pihak Pajang. Sehingga pemberontakan ini terjadi pada tahun 1578, mengakibatkan keruntuhan Kesultanan Pajang. 12 tahun kemudian, tiba giliran Jepara diserang bala tentara Mataram. Agaknya kali ini Jepara keteteran membendung serangan Mataram yang dahsyat, maka tak ayal lagi, kerajaan Jepara bernasib serupa dengan Pajang. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1599 Masehi yang meruntuhkan kekuasaan kerajaan Kalinyamat yang dikenal dengan sebutan Bedahe Kalinyamat. Sebenarnya Sultan Hadirin bukan asli orang Jepara melainkan orang Aceh. Semasa kecilnya Sultan Hadirin bernama Raden Thoib. Beliau merupakan putra dari raja yang berkuasa di wilayah Aceh yang bernama Syekh Muhayyad Syah. Raden Thoib memiliki kakak bernama Raden Takim. Perbedaan yang mencolok dari Raden Takim dan Raden Thoib adalah Raden Takim suka berfoya-foya, malas serta bermewah-mewahan sedangkan Raden Thoib lebih memilih mempelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan tata pemerintahan. Setelah Syekh Muhayyad Syah merasa dirinya telah usur dan lanjut usia beliau bermaksud mengangkat Raden Thoib sebagai seorang sultan, karena kecakapannya dan ketekunanannya mempelajari ilmu-ilmu pemerintahan meskipun yang lebih berhak menjadi sultan adalah kakaknya Raden Takim. Karena pengangkatan Raden Thoib sebagai sultan menimbulkan konflik baru, maka ketika mengetahui masalah tersebut Raden Thoib dengan sukarela menyerahkan tahtanya kepada Raden Takim. Karena sebenarnya Raden Thoib tidak mementingkan jabatan seorang sultan hanya saja atas desakan ayahandanya beliau mau menerima jabatan itu. Begitulah akhirnya Raden Thoib pergi mengembara dengan bantuan kapal para pedagang. Ia berhasil keluar dan mengarungi lautan luas tanpa tujuan yang pasti, kecuali satu niat untuk menegembangkan agama Islam. Konon beliau terdampar di daratan Tiongkok. Bahkan kebetulan sekali Raden Thoib diangkat anak oleh seorang patih Tionghoa yang bernama Chie Wi Guan. Karena logatnya orang Cina disebut namanya dengan Thoib. Singkat cerita setelah 5 tahun tinggal di rumah patih Chie Wi Guan, Raden Thoib mengembara lagi. Akhirnya beliau terdampar di pelabuhan pesisir pantai utara yang bernama Bandar Jepara. Saat itu Bandar Jepara merupakan pelabuhan perdagangan yang sudah ramai. Sebab ia merupakan salah satu dari 8 buah kerajaan yang merdeka di Jawa dan Madura. Masing-masing Banten, Jakarta, Cirebon Prawoto, Kedu, Madura dan Kalinyamat, sehingga Bandar Jepara merupakan garis pelayaran dan perdagangan negeri Malaka. Konon untuk menyebarkan agama Islam beliau menyamar dengan memakai pakaian ala kadarnya. Karena keramahannya dalam menyiarkan agama Islam banyak orang tanpa terasa telah berubah keyakinannya dari agama Hindu-Buddha beralih kepada tauhid Islam, yang dibawa Raden Thoib. Beberapa lama tinggal di Jepara tiba-tiba tanpa suatu alasan yang pasti Raden Thoib ingin mengabdikan dirinya ke kerajaan Kalinyamat, yang menguasai Jepara saat itu. Setibanya di keraton, kepada penjaga istana dengan terus terang Raden Thoib menyampaikan maksudnya ingin menghadap Ratu Kalinyamat. Permintaan tersebut dikabulkan dan akhirnya Ratu Kalinyamat memberi pekerjaan sebagai tukang kebun. Pada suatu hari Ratu Kalinyamat berkenan memeriksa kerajaannya. Tiba-tiba hati Ratu Kalinyamat berdebar-debar beliau merasa Raden Thoib bukan manusia biasa. Ratu Kalinyamat langsung menyai asal-usulnya, Raden Thoib tidak mau mengaku ia langsung dimasukkan ke dalam penjara. Entah mengapa Raden Thoib mau menceritakan asal-usulnya kepada Ratu Kalinyamat. Hati Ratu Kalinyamat menjadi berdebar-debar untuk kedua kalinya. Ratu Kalinyamat ingat ramalan mendiang ayahnya tentang jodohnya yang bukan berasal dari kalangan masyarakat pribumi Jawa melainkan negeri seberang. Karena Raden Thoib adalah seorang anak muda yang gagah perkasa dan tampan rupawan,
hati Ratu Kalinyamat tak karuan, hati wanita mana yang tak menolak Raden Thoib. Ia merasa bukan mustahil Raden Thoib adalah jodohnya. Hingga akhirnya Ratu Kalinyamat meminta Raden Thoib untuk menikahinya. Setelah menikah Ratu Kalinyamat menyerahkan tahtanya kepada suaminya Raden Thoib. Ratu Kalinyamat wafat pada tahun 1579 Masehi. Dan dimakamkan di Komplek Pemakaman Masjid Mantingan, Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Demikian sekilas cerita tentang perjalanan Ratu Kalinyamat atau Retno Kencono, adalah penguasa Jepara dalam mensiarkan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.